Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigesi Pambudi. Saya berasal dari Offering C dan di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek perkembangan. Di sini topik yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama adalah pengertian perkembangan menurut teori Piaget dan Erikson. Topik yang saya bahas kedua, tahap kognitif anak. Yang ketiga, apa itu pertumbuhan? Yang keempat, pengertian belajar motorik. Dan yang kelima adalah motorik halus dan kasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan menurut teori Piaget dan Erikson. Yang pertama saya jelaskan adalah perkembangan menurut teori Piaget terlebih dahulu. Teori menurut Piaget adalah teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Yang kedua adalah teori perkembangan menurut Erikson. Menurut Erik Erikson, kepribadian manusia dapat berkembang melalui beberapa tahap, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Pada setiap tahapnya akan terjadi dua aspek bertentangan yang bisa berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap kepribadian seseorang. Baik, di sini yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan atau growth menurut Jiningsih dan Raruh adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Sebagai contoh, anak bertambah besar bukan hanya secara fisik, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Otak anak semakin tumbuh terlihat dari kapasitas untuk belajar lebih besar, mengingat dan menggunakan akalnya semakin meningkat. Anak tumbuh baik secara fisik maupun mental. Pertumbuhan berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan jumlah, ukuran, dan fungsi tingkat sel, organ maupun individu. Pertumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan yang bersifat linear dan pertumbuhan massa jaringan. Pertumbuhan linear menggambarkan status gizi yang dihubungkan pada masa lampau, sedangkan pertumbuhan massa jaringan menggambarkan status gizi yang dihubungkan pada masa sekarang atau pengukuran. Contoh, massa jaringan adalah berat badan, lingkar lengan, dan tebal bawah kulit. Baik, yang selanjutnya saya jelaskan adalah tahap kognitif anak. Tahap kognitif anak dibagi menjadi 4, yaitu tahap sensori motor usia 18-24 bulan. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Yang saya jelaskan pertama adalah tahap sensori motor. Tahap sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget. Mengenal perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat, mendengar, dengan tindakan motorik, seperti menggapai dan menyentuh. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun
dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran yang logis. Baik, yang selanjutnya adalah tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun, ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran yang logis. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi seperti jumlah, luas, volume, dan orientasi. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih itu belajar motorik? Belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan pengalaman yang bukan akibat dari suatu perkembangan. Para ahli sependapat dengan Fitch dan Posner yang membagi tahap-tahap belajar motorik menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah fase kognitif, yang kedua fase fikasi atau yang biasa disebut asosiasi, dan yang ketiga adalah fase otomatisasi. Pada fase pertama yaitu fase kognitif, perkembangan kognitif adalah perkembangan pada manusia yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dalam memahami, mengolah informasi, mengingat, serta mengambil keputusan. Yang kedua, fase asosiatif, disebut sebagai tahap latihan, yang merupakan rangkaian dari tahap rencana pelaksanaan. Pada tahap ini, siswa melaksanakan latihan sesuai dengan rencana pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah fase otomatisasi. Adalah tahap di mana keterampilan gerak yang telah dipelajari sebelumnya diulang-ulang secara terus-menerus sehingga respon motorik menjadi lebih cepat, tepat, dan cermat, serta gerakannya sudah tidak terganggu oleh situasi lingkungannya. Dan penjelasan yang terakhir adalah motorik halus dan motorik kasar. Motorik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot kecilnya, seperti otot-otot pergelangan tangan dan jari jemari. Yang kedua adalah motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot besar seperti badan, lengan, kaki. Adapun contoh gerakan motorik kasar antara lain berjalan, melompat, berlari, dan merangkak. Baik, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.